Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar dari sebagian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, Selasa 15 Desember. Ya, kita awali dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu, penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami tidak kekurangan apapun secara jasmani, dan kami bersyukur kalau saat ini kami boleh ada kesempatan untuk belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan ini adalah isi hati-Mu yang akan menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sering mendengar cerita tentang tiga sosok orang Yahudi yang sangat luar biasa, yang mereka memiliki iman yang teguh, ya. Itulah Sadrah, Mesah dan Abednego, ya. Sadrah, Mesah dan Abednego ini tiga sosok yang memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, ya, sekalipun dia harus mempertaruhkan nyawanya, jiwanya, dia tetap tidak bergeming, ya. Kita mestinya bisa belajar dari tiga sosok ini. Di dalam kitab Daniel pasal 3, kitab Daniel pasal 3 mulai ayat 1 sampai dengan 30, ya, ini cerita lengkapnya. Kalau Bapak Ibu ada waktu, ini boleh dibaca. Ya, tentu di sana akan ada kita akan mendapatkan berkat-berkat rohani, ya, yang bisa menguatkan setiap kita. Saya akan membacakan kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6 saja. Ya. Demikian firman Tuhan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di daerah Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Ya. Jadi Nebukadnezar mendirikan patung yang sangat besar. Ya, dan dia menginginkan seluruh pejabat yang ada di wilayahnya itu untuk menghadiri dalam pentahbisan, ya, menghadiri pentahbisan patung ini. Ayat 3. Lalu berkumpullah para wali raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdang, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi intinya Raja Nebukadnezar, ya, di Babel ini, di wilayah Babel ini, dia mengharuskan ketika Nebukadnezar membangun patung yang sangat besar ini dan ditakbiskan di depan para pejabat, ya, para orang-orang terkemuka ini, diumumkan bahwa ketika mereka mendengar bunyi, ya, ketika mereka mendengar bunyi sangkakala, seruling trompet dan lain-lainnya, mereka harus sujud menyembah terhadap patung itu. Dan di sini dijelaskan, bagi mereka yang tidak menyembah, maka hukuman itu sudah menanti. Kalau kita lihat di dalam ayat 6, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika
itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya. Jadi ini bukan hanya menghadiri pentahbisan saja, tetapi juga pengumuman dari Raja Nebukadnezar yang sangat mengikat. Ya, artinya apa? Harus dilaksanakan. Ini sangat mengikat. Kalau mereka tidak menjalankan perintah ini, maka dikatakan akan dilemparkan dalam perapian yang menyala-nyala. Pada saat itu ada orang-orang Kasdim yang memang mereka memiliki niat jahat terhadap orang-orang Yahudi, ya, diantaranya 3 orang ini. Orang-orang Kasdim ini ada keinginan untuk mencelakakan orang Yahudi dengan cara menyampaikan apa yang dia lihat ini kepada Raja Nebukadnezar, bahwa ada 3 orang ini yang mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan raja, yaitu Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Nah, ketika Raja Nebukadnezar mendengar hal ini, dia ingin meyakinkan diri apa benar ketiga orang ini. Nah, Raja Nebukadnezar memanggil ketiga orang itu. Dia ingin meyakinkan apakah benar mereka ini adalah orang-orang yang menolak menyembah patung yang didirikan oleh raja itu. Ya, jadi seperti Raja Nebukadnezar seperti memberikan kesempatan. Apa benar kamu itu menolak untuk menyembah? Maka dia memanggil mereka bertiga, dan dia ingin mendengar langsung dari mereka bertiga itu. Ya. Ternyata ketiga orang itu, Sadrak, Mesakh, dan Abednego itu tetap pada pendiriannya, tetap pada komitmennya. Dia tidak mau sujud menyembah patung itu. Maka ya, Alkitab katakan raja itu murka. Nebukadnezar itu murka, ya, mukanya memerah, ya, dan langsung ketika orang itu disuruh dimasukkan dalam dapur api yang menyala. Ya. Kalau kita baca di dalam ayat 17, ini ayat 16 dari Daniel pasal 3 ayat 16. Lalu Sadrak, Mesakh, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Dia meyakinkan bahwa dia tidak akan berubah pendiriannya sekalipun di hadapan Raja Nebukadnezar. Ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar itu, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesakh, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ya. Jadi apa yang dikatakan 3 orang ini itu sangat luar biasa. Ya, dikatakan jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Jadi mereka berketetapan, jika Allah kami, ya, sanggup melepaskan, atau kalau Allah kami mau melepaskan, dia pasti mau melepaskan dari perapian ini. Tetapi seandainya tidak, nah ini yang hebatnya di sini. Tapi seandainya Allah kami tidak mau menolong, tidak mau menyelamatkan, ya, hendaklah tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Ya. Jadi 3 orang ini bukan dia tidak tahu konsekuensi yang harus dihadapi, bahwa perapian yang menyala-nyala itu menanti orang-orang yang tidak taat. Tetapi ketiga orang ini memiliki integritas yang luar biasa. Ya. Dia mempercayakan sepenuhnya
Ya, dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Ya, kepada Allahnya. Mempercayakan kalau Allah kami sanggup melepaskan, maka Ia akan melepaskan. Tapi kalau dia tidak mau melepaskan, aku tetap tidak mau. Ya, tidak mau menyembah patung itu dan tidak mau memuja dewa itu. Ya, pelajaran yang baik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya adalah komitmen kita yang kuat. Ya, komitmen kita yang kuat untuk tetap mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan itu sangat penting. Ya, jadi komitmen kita yang kuat untuk tetap mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan itu sangat penting. Ya. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan itu artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya itu tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan. Ya, itu. Jadi percaya. Dia tidak mencari penopang lain yang bisa menolong dia, yang bisa menyelamatkan dia. Tidak. Ya, jadi dia mempercayakan sepenuhnya kepada Allahnya. Nah, ini pelajaran yang baik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Jadi kalau kita memang memiliki iman yang kuat, ya, kita memiliki iman yang kuat dan mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, kita jangan tergoda, kita jangan terseret untuk sesuatu yang itu bisa melukai hati Tuhan. Ya. Nah, kalau Sadrak, Mesak dan Abednego itu mau dia menyembah, mau dia memuja dewa, itu kan melukai hati Tuhan, melukai hati Allahnya. Ya, sekalipun mungkin kalau Sadrak, Mesak, Abednego dia mau menyembah patung itu dan dia mau memuja dewanya Nebukadnezar, mungkin Allah tidak secara langsung menghukum ketiga orang ini, mungkin tidak, mungkin dibiarkan saja. Tetapi ketiga sosok ini luar biasa. Dia memiliki komitmen yang kuat. Dia tidak mau melukai hati Allah. Dia mempercayakan hidup sepenuhnya di dalam tangannya. Ya. Memang dia berharap bahwa Allah akan menolong dia. Dia sangat berharap Allah itu akan menyelamatkan mereka. Tetapi kalau toh ternyata nanti Allah itu tidak menolong, tidak menyelamatkan, saya tidak mau menggadirkan iman. Saya tidak mau mengorbankan, ya, iman yang setelah dibangun bertahun-tahun itu hanya untuk menuruti Raja Nebukadnezar. Nah, ini tantangan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita harus memiliki iman yang kokoh. Iman yang kokoh. Ya, iman yang berkualitas. Seringkali kita menghadapi berbagai godaan. Ya, kita ini kan seringkali menghadapi berbagai godaan. Macam-macam godaan itu yang intinya dari godaan-godaan itu untuk menyeret kita, membawa kita menjadi orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Intinya di sana. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya itu dari hari ke hari itu pasti menghadapi godaan, macam-macam godaan. Ada godaan tentang masalah uang, ya, kesempatan korupsi, kesempatan nipu, ya. Ada godaan tentang tentang perempuan atau tentang pria. Ya, apakah kita akan tetap komitmen dengan pasangan hidup kita atau kita tergoda untuk mengkhianati. Nah, yang ketiga, godaan untuk apa? Terhormat. Ya, tiga hal ini. Ya. Tahta, kehormatan, harta, wanita. Ya. Ini yang seringkali menjebak kita. Ada orang yang lulus, dia tidak tergoda dengan perempuan atau dengan pria lain, tapi dia lemah dalam soal uang. Ada yang dia kuat
dengan soal uang, dia tidak korupsi, tapi lemah dalam soal wanita. Nanti ada yang kuat, ya, tahan terhadap godaan terhadap uang, tahan godaan terhadap wanita, tahan, tapi dia tidak tahan terhadap apa? Jabatan, kehormatan. Ya, ini seringkali menggoda kita. Ya, dan kita tidak boleh mengikuti keinginan daging kita. Memang apa yang ditawarkan iblis itu sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang menggiurkan. Ya, tetapi ingat, semua itu hanya sesaat. Semua itu hanya semu. Ya, kalau misalnya kita tergoda dengan uang, kita terpancing untuk korupsi, untuk manipulasi uang, itu kan sesaat saja. Ya, ketika semuanya nanti terbongkar, aib kita terbongkar, kita masuk dalam penjara. Ya, kita tanpa sadar kita masuk dalam sel, ruang tahanan. Akhirnya kita menyesal yang tidak ada gunanya. Demikian juga kalau kita tergoda dengan wanita lain atau pria lain, sehingga kita rela meninggalkan rumah tangga yang kita bangun dari bertahun-tahun ini. Ya, bayangan kita setelah kita meninggalkan pasangan hidup kita, bayangan kita akan memasuki hidup yang lebih nyaman, hidup yang lebih harmonis, hidup yang lebih berbahagia. Tetapi seringkali itu menipu. Ya, itu mengorbankan banyak hal. Yang pasti anak-anaknya pasti akan tidak bisa menerima mereka. Anak-anaknya, belum nanti keluarganya, keluarga istri, keluarga suami, pasti tidak bisa menerima. Lah, orang ini hanya hidup dengan wanita baru ini yang kelihatannya akan bahagia, tapi semu itu. Ya. Jadi inilah yang perlu kita bangun, bahwa keteguhan iman kita itu jangan tergoda. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego itu digoda untuk dia mau menyembah patung, menyembah dewa, itu godaannya saat itu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, godanya bukan menyembah seperti itu, tapi banyak hal. Yang tadi masalah uang lah, masalah apa wanita lah, masalah jabatan lah, itu godaannya. Ya. Tapi intinya sama, yaitu apa? Ketika kita terseret terhadap godaan itu, kita melukai hati Tuhan. Nah, sama. Intinya sama, melukai hati Tuhan. Maka Sadrak, Mesak, dan Abednego dia tidak mau melukai hati Tuhan. Kalau memang Allah yang kami sembah tidak mau menolong, tidak sanggup menolong, ya sudah. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi aku tetap tidak mau. Aku tetap tidak mau memuja dan menyembah, menyembah patung itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Tiga sosok ini tidak mau dia berkhianat pada Allahnya. Dia tidak mau menggadaikan imannya. Apapun risikonya, dia siap. Dia tahu bahwa perapian itu menyala, dan Raja katakan dibuat 7 kali lebih panas. Ya, bayangkan, dia pertaruhannya, dia mempertaruhkan nyawanya, dia bisa kokoh. Kadang-kadang kita itu tidak sampai mempertaruhkan nyawa kita. Kita tidak harus mempertaruhkan jiwa kita. Kita tidak bisa kokoh. Kita tidak bisa kokoh. Ya, ini yang menjadi pelajaran. Nah, bagaimana kita bisa melihat tiga sosok itu bisa memiliki kokoh imannya? Nah, tentu kita harus tahu, orang yang memiliki iman yang kokoh itu pasti dibangun dari bertahun-tahun. Ya, mereka pasti orang-orang yang berjalan bersama Tuhan dalam rentang waktu yang lama. Disitulah iman mereka akan bertumbuh. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, kita harus mulai membangun intimasi dengan Tuhan, dan kita berjalan bersama Tuhan dalam rentang waktu yang lama.
dalam rentang waktu yang lama. Jadi tidak bisa, tidak semua orang bisa mengandalkan Allah, tidak semua orang bisa mengandalkan Tuhan dalam kondisi terjepit, tidak bisa. Ya, jadi dulu kita nggak pernah ke gereja, jarang ke gereja, jarang mendengarkan khotbah, tidak pernah baca Alkitab. Terus tahu-tahu kita memiliki iman yang kokoh, tidak mungkin, tidak mungkin. Jadi iman yang kokoh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dibangun melalui pergumulan mereka bertahun-tahun berjalan bersama Tuhan. Akhirnya imannya kokoh. Ya, dia sudah merasakan hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kalau kita hanya menjalani hidup sebagai orang Kristen, tetapi kita tidak mau masuk ke dalam, ya, jadi kita artinya gini, firman yang kita dengar itu hanya sebagai pengetahuan, tetapi firman itu tidak kita kenakan dalam hidup kita, ya sudah, iman kita nggak bertumbuh. Ya, berapa puluh tahun pun kita menjadi orang percaya, kalau kebenaran yang kita pahami itu tidak kita kenakan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah memiliki iman yang kokoh. Ya. Maka Alkitab ajarkan bagaimana kita memikul salib dan menyangkal diri. Itu dua hal yang selalu saya ingatkan. Menyangkal diri itu perbuatan yang membuat kita tidak nyaman, tetapi harus kita lakukan demi kita tidak melukai hati Tuhan. Ingat, menyangkal diri itu perbuatan yang tidak membuat kita nyaman, ya, yang membuat kita tidak nyaman, tapi harus kita lakukan demi kita tidak melukai hati Tuhan. Ya, ya, jadi tidak ada orang-orang mengandalkan Tuhan dalam kondisi terjepit tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan yang ideal, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi jangan nanti saudara ketika kondisi makin sulit, keadaan dunia makin sulit, saudara akan langsung, wah, saya mengandalkan Tuhan. Nggak mungkin bisa. Ya, karena orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti dibangun dari bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia berjalan bersama Tuhan. Ya. Jadi iman itu bertumbuh seiring dengan perjalanan kita hidup bersama Tuhan. Dan seringkali Tuhan membawa kita masuk dalam ketidaknyamanan hidup ini. Nah, inilah yang dikatakan bentuk ujian terhadap iman kita. Kita diuji ketika kita diizinkan dalam kekurangan, ketika kita diizinkan dikhianati pasangan hidup kita, ketika kita diizinkan, ya, bangkrut usaha kita. Bagaimana respon kita? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita tetap mempercayakan hidup ini pada Tuhan? Ya, kita harus bisa seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau toh Tuhan tidak menolong saya tetap mempercayakan hidup ini pada Tuhan. Saya tidak mau melukai hati Tuhan. Ya, nah, seringkali tanpa sadar kita ini meragukan kasih Allah. Ya, seringkali tanpa sadar kita itu meragukan kasih Allah. Ya, contohnya apa? Dengan cara kita mencari penopang atau membangun penopang lain. Ya, dengan cara kita membangun atau mencari penopang lain. Ya, ini agak benar. Ya. Nah, kelemahan utama orang percaya saat ini adalah mereka menjalani hidup menurut keinginan daging mereka. Ya, perhatikan. Kelemahan utama orang percaya saat ini adalah mereka menjalani hidup dengan menuruti keinginan daging. Tetapi ketika menghadapi persoalan hidup, menghadapi masalah hidup yang berat, mereka merengek-rengek pada Tuhan. Ya, ini tidak adil. Ya, tidak adil. Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun mereka berjalan bersama Tuhan, dia berani mengatakan, kalau toh Tuhan tidak menolong, nggak masalah. Aku tidak mau mengkhianati. Ya, ya, ini. Jadi kita harus berjalan bersama Tuhan itu dengan rentang waktu yang cukup lama. Kita terus hidup dalam kebenaran dari hari ke hari. Ya, dan kita jangan menghadirkan ilah lain dalam hidup kita. Kita jangan menghadirkan ilah lain dalam hidup kita. Menghadirkan penopang
yang menghadirkan penumpang lain di luar Tuhan. Ya, misalnya kita punya saudara yang punya jabatan tinggi, kita bergantung pada mereka. Ya, kita punya kenalan yang memiliki jabatan tinggi, kita bergantung pada mereka. Ini salah. Kita harus tetap bergantung pada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita. Ya. Dan ketika kita sudah membangun persekutuan dengan Tuhan, kita tidak boleh menuntut pembelaan dari Tuhan ini dengan cara yang kita inginkan. Ya, jadi jangan kita tuh menuntut pembelaan dari Tuhan dengan cara yang kita inginkan. Apalagi kalau hidup kita belum menunjukkan hidup yang takut akan Tuhan, kita nggak boleh menuntut. Kita tidak boleh menuntut. Ya. Jadi kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego diuji dalam hal imannya dan pertaruhannya adalah nyawanya, jiwanya. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya yang hidup pada zaman ini, ya, mungkin kita diuji tanpa harus pertaruhan nyawa, tetapi apa? Ketaatan kita, kesetiaan kita, apakah kita tetap bisa mempercayakan diri pada Tuhan? Ya, godaan-godaan yang seringkali hadir dalam hidup kita itu kan membuat kita itu seringkali mudah melupakan Tuhan. Ya, kelihatannya sepele, kita mudah melupakan Tuhan. Karena apa? Godaan-godaan hidup ini. Ya, jangan sampai kita lakukan. Jadi bagaimanapun keadaan kita tetap menaruh percaya pada Tuhan. Apakah Tuhan itu menolong? Apakah Tuhan itu tidak menolong? Kita tetap percaya, kita bergantung pada Dia. Nah, ini bukti iman yang kokoh. Jangan kita berbuat dosa, jangan kita melukai hati Tuhan hanya karena kita ingin nyaman hidup kita. Jangan lakukan itu. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu pada sore malam hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya untuk kami memiliki iman yang kokoh, teguh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.